Cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Gaminion. Saat ini Gaminion masih duduk di bangku sekolah SMP. Gaminion memiliki impian untuk masuk universitas ternama. Dengan tekad itu, ia berusaha keras untuk belajar. Namun sekuat apapun Gamin berusaha untuk belajar, peringkatnya tetap terakhir. Waduh, saat ini Gaminion sudah pulang. Ia mendapati ibunya sedang berbicara dengan seorang wanita bernama Han Kyung. Han Kyung akan jadi guru privat yang dipekerjakan oleh ibu Gamin untuk mengajari Gaminion. Disitulah Gamin kembali bersemangat karena motivasi yang diberikan oleh guru Han Kyung. Waktu terus berjalan. 2 tahun kemudian, kini Gamin sudah masuk sekolah SMK. Gamin bersekolah di sekolah SMK Yuseong. Sekolah ini terkenal sebagai sekolahnya para berandal. Hal inilah yang membuat Gaminion masuk ke sini. Karena harapan Gaminion adalah peringkat pertama. Agar bisa masuk universitas ternama, Gaminion berpikir, jika ia mampu bertahan di sekolah ini selama 3 tahun itu, pastilah bagus untuk nilainya. Saat ini Gaminion sedang berada di kelas, namun teman-temannya pada ribut, bahkan ada yang berkelahi. Ya, namanya juga sekolahnya para berandal. Saat itu, ada pengumuman bahwa ada guru baru yang akan menggantikan wali kelas yang lama. Namun para siswa terlihat begitu tidak peduli saat Gamin melihat guru baru itu. Ternyata guru itu adalah Han Kyung Lee, yang ternyata adalah guru privatnya Gamin waktu dia SMP. Gamin pun teringat masa lalu di mana Han Kyung begitu baik padanya. Ketika menjadi guru privatnya, setelah pengumuman itu, Bu Han Kyung menginterupsi para siswa-siswa yang ribut. Namun murid bernama Hyun Woo langsung melemparkan sebuah botol sabun. Botol itu pun mengenai Bu Han Kyung. Bu Han Kyung tidak menyangka bahwa di hari pertamanya mengajar langsung mendapatkan sambutan yang tidak baik seperti ini. Bu Han Kyung pun hanya bisa bersabar dengan kelakuan para siswanya. Setelah itu, salah satu siswa marah kepada Hyun Ho. Siswa itu marah bukan karena Hyun Ho melempari Bu Han Kyung, tapi siswa itu marah karena botol yang dipakai adalah miliknya. Hyun Ho yang tak terima pun langsung menendang siswa yang marah padanya. Akhirnya baku hantam pun terjadi. Saat akan baku hantam, seorang guru datang berlari dan melerai para siswa itu. Para siswa yang melihat guru itu pun langsung bubar. Guru tadi langsung marah pada Bu Han Kyung. Karena hanya membiarkan para siswa berkelahi dan tidak melerainya, guru itu pun menyuruh Bu Han Kyung untuk membersihkan pecahan kaca. Karena ulah dari 2 siswa yang berkelahi itu. Saat membersihkan kaca, tangan Bu Han Kyung terluka karena kena serpihan kaca yang tajam. Di saat itulah Gamin muncul dan memberikan plester luka. Saat Bu Han Kyung menoleh ke arah orang yang memberikan plester luka itu, Bu Han Kyung kaget karena yang memberikan plester luka adalah orang yang dikenal Bu Han Kyung, yakni Gamin itu sendiri. Mereka pun mengobrol di belakang tempat pembuangan sampah. Gamin mengingatkan pada Bu Han Kyung untuk berhenti mengajar di sekolah ini, karena sekolah ini orang-orangnya pada nggak punya akhlak. Namun Bu Han Kyung masih bersikukuh untuk tetap mengajar di sekolah itu. Kemudian Gamin kembali menjelaskan bahwa yang dialami oleh Bu Han Kyung tadi barulah permulaan. Karena bahkan guru sebelumnya berhenti karena perbuatan para siswa nggak ada akhlak itu. Tetapi Bu Han Kyung bahwa ia tidak akan menyerah dan akan tetap mengajar. Gamin pun cuma bisa mempercayai Bu Han Kyung. Di tengah obrolan mereka, terlihat geng Hyun Ho sedang berjalan melewati mereka sambil merokok. Melihat itu, Bu Han Kyung langsung menghampiri geng Hyun Ho tersebut dengan niat mengingatkan bahwa merokok tidak sehat. Bu Han Kyung berkata, "Ibu akan membantu kalian untuk bisa berhenti merokok." Mendengar itu, Hyun Ho membuang rokoknya dan berkata, "Apakah ibu benar akan membantu kami berhenti merokok?" Bu Han Kyung merespon senang dan mengatakan, "Tentu saja, namun tidak seperti yang dipikirkan oleh Bu Han Kyung, bahwa Hyun Ho benar-benar akan berhenti." Tetapi justru Hyun Ho tiba-tiba langsung menampar Bu Han Kyung dan membuatnya terjatuh. Gamin yang hanya mengintip dari balik tembok, kaget karena nggak expect sama yang dilakukan Hyun Ho. Saat itu, Bu Han Kyung menangis karena perbuatan Hyun Ho. Tapi Hyun Ho dan teman-temannya hanya tertawa melihat Bu Han Kyung. Bahkan mereka justru akan kembali melakukan aksinya itu. Melihat apa yang dilakukan Hyun Ho pada Bu Han Kyung, Gamin teringat kebaikan Bu Han Kyung padanya. Saat itulah Gamin muncul. Gamin langsung mengeluarkan alma mater yang dipakainya untuk menutupi badan Bu Han Kyung. Di saat yang sama teman Hyun Ho langsung melancarkan tendangannya pada Gamin. Namun Gamin langsung melompat ke arahnya dan langsung membantingnya. Satu hal yang menjadi moto bagi Gamin adalah membuat kesempatan.
bahkan dalam situasi bagai neraka. Moto ini didapat Gamin dari buku yang dibawanya saat pulang ke rumah. Masih ingat kan, waktu Gamin membawa buku saat itu? Ternyata buku yang dibawanya adalah buku seni bela diri Bruce Lee. Dan moto yang jadi prinsip Gamin itu didapatnya lewat buku seni bela diri tersebut. Kini di situasi saat ini, perkelahian pun tidak terelakkan. Kini teman Hyunho kembali menyerang Gamin dengan tinjunya. Namun dengan mudah Gamin menyerang titik lemah teman Hyunho itu dan menjatuhkannya sambil meniru gerakan Bruce Lee. Hyunho melihat itu pun segera maju untuk menyerang Gamin. Kini Hyunho berlari ke arah Gamin siap untuk melancarkan serangan. Namun satu hal yang tidak diketahui Hyunho dan teman-temannya bahwa Gamin sudah lama telah berlatih bela diri. Walaupun penampilannya terlihat culun, bahkan Gamin selalu belajar dengan melihat di internet untuk cara bertarung. Kini, tepat saat Hyunho semakin dekat, disitulah kita melihat Gamin dengan kerennya melancarkan tendangan salto yang mengenai rahang Hyunho. Teman-teman Hyunho kaget melihat itu. Hyunho pun tumbang dalam satu serangan. Teman-teman Hyunho langsung mengangkat Hyunho dan lari dari hadapan Gamin. Bu Hangkyung kaget melihat Gamin yang ternyata jago dalam ilmu bela diri. Gamin terlihat sangat keren cuy. Kelas boy. Saat itu Gamin langsung menghampiri Bu Hangkyung dan memberikan tangannya untuk memberikan pertolongan dan berkata, "Bu Hangkyung jangan berhenti, tapi tolong ajari aku karena aku masih kurang pintar." Saat ini kita melihat teman Hyunho sedang melapor pada seniornya dan berita ini pun langsung menyebar ke seluruh telinga teman-teman Hyunho. Adegan pun ditutup dengan Gamin yang membantu Bu Hangkyung. Mantap lah cuy, Gamin memang keren.